Selamat hari Minggu Jumat Fitri. Hari ini kita mau bersuka cita, hari ini kita mau meninggikan nama Tuhan, karena Tuhan terlalu baik dalam hidup kita. Kita percaya kasih-Nya, kesetiaannya sungguh nyata dalam hidup kita setiap hari. Ada amin? Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Come on! Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau tetap setia Tuhan, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untukmu. Hari Jumat kita bertepuk tangan, kita bersorak, karena kasih setia sungguh nyata dalam hidup kita, sepanjang hidup kita. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah Tuhan, hanya Kau yang termegah.
Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untukmu. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untukmu. Segenap hatiku hanya untukmu. Segenap hatiku hanya untukmu. Mari saudara kita berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Tuhan Kau luar biasa Tuhan. Kasih-Mu nyata Tuhan. Kasih-Mu yang terbesar dalam hidup kami Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, kami tahu Tuhan Kau selalu bersama dengan kami Bapa. Baik dalam kemenangan kami Tuhan, dalam sukacita kami Tuhan, maupun dalam lembah kekelaman Tuhan. Kau selalu bersama dengan kami Tuhan. Kau tempat perlindungan Tuhan yang setia Bapa bagi kami. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa.
dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun juga. Dia membawa kita ke aliran air yang tenang. Dia memuaskan dahaga kita. Karena Dia yang tahu hidup kita. Karena Tuhan adalah gembala yang baik. Terima kasih Tuhan. Oh Lord Jesus, we adore you Lord. What a beautiful Savior you are. We magnificent. Berkat-Mu Tuhan, untuk
untuk favor-Mu Tuhan, untuk anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Tuhan, kami mau ngimani Tuhan, percaya Tuhan orang-orang benar Tuhan dan keturunannya Tuhan tidak pernah minta-minta Bapa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, percaya Tuhan kemanapun kami pergi Tuhan, kemanapun kami berada Tuhan, anugerah-Mu Tuhan beserta dengan kami Bapa. Percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu Tuhan, your favor Lord, pada saat kami pergi Tuhan, pada saat kami masuk Tuhan, di pagi hari, siang hari selalu ada Bapa. Bapa, Tuhan hari ini Tuhan, di hari Minggu ini Tuhan, hari Minggu yang luar biasa Tuhan. Tuhan, kami menantikan Tuhan firman-Mu Tuhan. Kau menantikan Bapa, Engkau berbicara Tuhan dalam hati kami Tuhan. Tuhan, kami mau tahu Tuhan rencana-rencana-Mu Tuhan, Kau bukakan bagi kami Tuhan. Bapak, kami mau excited Tuhan dengan firman-Mu Bapak. Kami mau excited juga Tuhan untuk memberi Tuhan pada hari Bapak. Kami mau excited juga Tuhan untuk melayani Engkau hari ini Bapak. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk Kau menjaga api-Mu Tuhan. Tuhan, biar gak cuma hari Minggu Tuhan, tapi besok Tuhan, hari Selasa Tuhan, Rabu Tuhan, kami mau menyimpan api-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapak, dan kami bisa membagikan bagi banyak orang Tuhan. Ada berkat-Mu Tuhan yang luar biasa Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau buka hati kami Tuhan, berbicara Tuhan, dan kami siap mendengar Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa, dan mari percaya katakan amin, amin. Selamat hari Minggu, dan sekarang kita akan mendengarkan sharing persembahan yang akan dibawakan oleh Ibu Kim Kim. Tuhan memberkati. Mari kita memberi persembahan buat Tuhan. Sebelumnya saya membaca daripada Kisah 2 Korintus 9 ayat 10. Ya, Tuhan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkannya buah-buah kebenaran. Mari kita siapkan benih untuk kita tabur, seberapapun jumlahnya. Kita lakukan untuk Tuhan, ya. Kadangkala kita khawatir, kadangkala kita takut untuk memberi. Itu menghalangi kita untuk memberi. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menyediakan segalanya buat kita. Percaya bahwa Tuhan Yesus baik, karena Dia tahu bahwa semuanya Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tak kala kita menabur benih, Tuhan sendiri akan melipat gandakan bagi kita. Ya, saya teringat daripada teman saya satu datang, dia cerita kepada saya, dia sharing, Cici, saya belum bisa loh bayar perpuluhan. Saya bilang kalau belum bisa bayar perpuluhan, cicil aja. Setiap minggu kamu berkati buat pekerjaan Tuhan, beri untuk perpuluhan kepada Tuhan. Saya belajar Cici, saya melakukan untuk memberi apa yang Cici katakan. Saya laksanakan, saya lakukan. Selama ini saya terus bocor, tidak memberi untuk persembahan perpuluhan kepada Tuhan. Akhirnya dia lakukan, dia taat, dia memberkati benih yang dia dapat setiap dia menjual makanan. Sekarang dia mengalami Tuhan dan diberkatinya dengan luar biasa. Akhirnya dia bisa membeli rumah walaupun cicil. Tapi itulah saat kita taat, kita menabur benih untuk pekerjaan Tuhan. Karena kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan itu membutuhkan dana. Biarlah saat ini waktunya kita memberkati untuk pekerjaan Tuhan. Ya, karena kita tahu di bawah ini ada nomor AC untuk kita berkati, ya, untuk gereja Sitri Residen. Mari kita belajar taat, karena kita tahu semuanya tuh datangnya daripada Tuhan. Sebentar kita mau memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memberkati untuk pekerjaan-Mu. Pakailah tangan kami mau menabur benih apa yang Kau sudah berikan kepada kami. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak ada apa-apa, tapi Kau menyediakan benih bagi kami Tuhan. Roti untuk bisa dimakan Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini pakai kami seberapa kami yang ada. Berkati kami Tuhan, berkati usaha kami.
Kami tahu Tuhan Yesus, jadikan kami bendahara-bendahara-Mu Tuhan, untuk kami bisa menabur, untuk kami bisa memberkati untuk pekerjaan-Mu Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan Kau memberkati Sitri, semua kami yang ada di gereja Sitri ini. Kau berkati kami dengan luar biasanya, dengan tidak pernah kekurangan, karena kami tahu kami mempunyai Tuhan yang kaya, Allah kami yang mencukupi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Engkau. Karena kami tahu itu adalah janji firman-Mu. Kami mau aminkan, kami mau percayai Tuhan setiap perkataan kebenaran firman-Mu itu Tuhan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati Tuhan Yesus saat ini Tuhan, Pak Joshua, berkati Ibu Sanita, berkati setiap kami yang terlibat di dalamnya. Engkau berkati kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Saya percaya setiap saudara lagi semangat di dalam mengikuti Tuhan, dan juga di dalam tema kita dalam bulan ini untuk kita datang dan mengikuti Yesus. Saya percaya pada hari ini setiap saudara bersama keluarga yang ibadah online akan diberkati. Dan mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya Allah Roh Kudus memberikan penyingkapan untuk setiap firman yang kami dengar, dan menjadi iman kami boleh bertumbuh atas dasar pendengaran firman yang hidup. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Ada banyak contoh dalam Alkitab mengenai orang-orang yang berjumpa dengan Yesus dan hidupnya berubah. Nah, hari ini juga saya akan memberikan sebuah bacaan dari Lukas 19. Izinkan saya baca dari Lukas 19 mengenai Zakius ayat 1 sampai ayat 10. Dikatakan di sini, Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, dia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, sebab orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah pembacaan firman Tuhan mengenai Zakius dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, kita baca tadi Zakius adalah seorang kepala pemungut cukai, atau kalau sekarang kepala pajak. Dikatakan di situ, dia seorang yang kaya raya, tapi juga seorang yang keras. Ini sangat menarik sekali. Pada saat hari perjumpaan Zakius dengan Yesus tadi kita baca, tidak ada orang yang mengharapkan Zakius mengalami perubahan yang drastis. Bahkan Zakius pun tidak menyangka bahwa hidupnya bisa berubah secara itu. Saya berdoa, pada hari ini saudara yang menonton, yang menyimak, mendengarkan, yang belum pernah berjumpa dengan Yesus, juga mengalami perjumpaan dengan Yesus, dan hidup saudara juga berubah. Bisa mengalami hal-hal yang dahsyat. Nah, sewaktu orang kalayak ramai melihat dan mendengar Yesus mengatakan, "Hari ini juga aku harus menumpang di rumahmu." Orang banyak itu tercengang, mereka kaget. Bagaimana mungkin Yesus mau tinggal di rumah orang yang so and so called, orang yang dianggap dia pandang rendah, dan bukan saja rendah oleh karena secara tubuhnya, tetapi juga secara figuratively, secara masyarakat pikiran juga ini orang yang tidak disukai karena dia memeras banyak sekali orang-orang Yahudi dan dianggap sebagai orang yang berpihak kepada penjajah. Jadi itu hal yang menantang. Tetapi Yesus memproklamirkan hari ini telah terjadi keselamatan di rumah orang ini karena dia juga keturunan Abraham. Luar biasa.
Dan setiap orang banyak bertanya-tanya dan kita juga pasti mau tahu ya, kenapa hal ini bisa terjadi. Nah saudara kalau mau tahu, mari kita lihat saudara, ada beberapa fakta di sini yang dijabarkan kebenaran. Yang pertama dikatakan Zakheus ini badannya pendek, small, ya, small stature. Ini bukanlah sesuatu yang dibanggakan oleh Zakheus. Bahkan bisa saja dia juga waktu lahir dia nggak minta untuk badannya pendek atau cebol ya atau kate, istilahnya orang Jakarta. Jadi sesuatu yang kalau ketemu orang dia merasa dirinya jadi minder, bukan sebagai orang yang normal, tapi sesuatu yang sebagai shortage, sesuatu yang dianggapnya itu kekurangan. Jadi sebagai liability, sebagai hal yang merugikan dia, bukan sesuatu yang dibanggakan. Jadi dikatakan di ayat yang ketiga, dikatakan Zakheus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak memblokir dia, menahan dia. Dan juga oleh karena badannya pendek. Sangat menarik sekali dikatakan apakah Yesus itu. Nah kita tahu bahwa Yesus datang itu pertama-tama untuk mematahkan paradigma atau pemikiran siapakah Allah itu. Karena ada orang yang berpikir bahwa Allah itu adalah pribadi yang kejam. Allah itu pribadi yang suka untuk membuat tersiksa, yang memberikan COVID, memberikan hal yang buruk. Saya katakan tidak. Allah bukanlah pribadi yang buruk. Justru Yesus datang, Allah yang menjadi manusia untuk menyatakan siapakah Allah itu. Bagaimana Allah mengasihi kita. Bagaimana Allah berpikir. Bagaimana Allah bertindak. Bagaimana Allah bisa memberikan pengorbanan. Itu yang pertama, Yesus datang itu yang nyata seperti itu. Yang kedua, Yesus datang itu untuk mengekspresikan bagaimana kasih itu. Bagaimana dia itu bisa menerima apa adanya. Dan yang ketiga, Yesus datang itu untuk memberikan teladan. Untuk memberikan contoh bahwa hubungan dengan Allah pencipta itu sangat memungkinkan. Itu sebabnya Yesus memberikan contoh bagaimana dia selalu sebelum dia bertindak, dia mempunyai hubungan dengan Bapa. Jadi sangat penting mengenai bahwa kedatangan Yesus itu intrik atau mengusik Zakheus. Apakah Yesus itu? Siapakah Yesus itu? Jadi yang menarik sekali badannya pendek, mencegah, ada orang banyak juga mencegah, ada faktor internal dia secara lahir dia sudah pendek badannya, dan hal yang eksternal juga orang banyak itu memblokir atau menahan, memblokir untuk dia untuk bisa melihat Yesus. Tapi sebelum kisah ini terjadi, kalau Anda baca dalam Lukas 18 ayat 35 sampai 43, itu ada kisah mengenai orang yang buta juga mau untuk berjumpa dengan Yesus, mau melihat Yesus. Dan dikatakan waktu Yesus mendekati masuk ke dalam kota Jericho, dia mendengar dan dia bertanya, ada apa? Lalu orang mengatakan pada orang buta itu, Yesus orang Nazaret lewat. Waktu dia mendengar bahwa Yesus itu akan melewati kota Jericho, ya, orang yang buta ini adalah orang yang miskin karena dia pekerjaan meminta-minta, dia mendapatkan sumber pengharapan. Maka dia berteriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tapi waktu orang-orang mendengar orang buta ini, orang miskin ini berteriak-teriak, mereka itu langsung diam, jangan berisik. Dan mereka menegur dia. Tapi semakin ditegur, dikatakan semakin dia berteriak, Yesus kasihanilah aku. Kemudian Yesus berkata, apa yang kau inginkan aku lakukan kepadamu. Lalu dia katakan, Yesus, aku ingin melihat. Dan Yesus berkata, sesuai dengan apa yang kau percayai, terjadilah. Be according to your faith. Dan orang buta ini bisa melihat. Itu satu sukacita. Dan ini satu hal yang sangat menarik sekali. Orang buta dan Zakheus, kedua-duanya ingin melihat Yesus. Ini sangat menarik sekali. Kedua-duanya dihalangi oleh orang banyak. Jadi waktu orang buta itu dihalangi orang banyak, diam, jangan kau buat ribut. Zakheus juga waktu mau melihat Yesus juga dihalangi orang banyak. Ya. Dan ini menarik saudara, karena ada beberapa fakta di situ. Yang pertama fakta bahwa mereka itu gak bisa melihat Yesus pada permulaannya. Ya. Kedua, ada banyak orang yang memblokir mereka. Tapi yang ketiga yang kita belajar juga dari dua kisah ini bahwa mereka tuh punya keuletan, punya ketekunan. Mereka gak give up. Orang buta ini gak give up hanya gara-gara orang mengatakan diam, jangan berisik. Dia gak give up, dia gak menyerah. Nah, saya mau bertanya kepada setiap saudara yang ibadah online pada saat ini. How desperate,
Berapa besar hasrat saudara? Apakah saudara punya keinginan untuk mau berjumpa dengan Yesus? Sebab kalau Anda berjumpa dengan Yesus, hidup Anda berubah seperti orang buta ini yang mengalami Yesus. Demikian juga Zakius, nanti kita akan coba beberkan bagaimana kehidupan itu bisa berjumpa dengan Yesus dan berubah. Itu dahsyat sekali. Jadi saya mau bertanya, how desperate, berapa besar hasrat saudara mau berjumpa dengan Yesus? Karena seringkali orang walk away, seringkali orang mau untuk langsung jalan waktu orang tuh, jangan berisik. Udah, saya gak disupport oleh orang banyak. Tapi kalau saudara punya tekad, punya determinasi, punya ketakatan, keyakinan yang bulat, saya mau berjumpa dengan Tuhan. Meskipun keluargaku belum mensupport aku mau berjumpa dengan Tuhan. Mungkin karena pasanganku juga masih belum percaya, tapi regardless, meskipun apapun juga aku mau berjumpa dengan Tuhan. Nah, Tuhan melihat ketekatan bulat saudara. Apa yang dia lihat di orang buta dan apa yang dia lihat daripada Zakius itu sangat dihargai Bapak Ibu. Jadi itu pertanyaan bagi setiap dari kita. Apakah saudara sekarang masih belum bisa melihat Yesus? Ya. Apa yang menghalangi saudara? Ya. Bagaimana kalau Yesus ini melewati kota Jakarta? Apakah saudara juga seperti Zakius mau mencari berbagai upaya untuk bisa berjumpa dengan Yesus? Itu saudara yang kita pelajari. Yang pertama, Zakius itu badannya pendek, tapi itu tidak menahan dia. Nah, mari kita lihat yang kedua, fakta yang kedua, ya, bahwa Zakius kenapa tidak bisa melihat Yesus pada permulaannya? Karena selain badannya pendek, orang-orang selama ini memandang dia rendah karena dia itu mengambil pajak, dia tuh memungut cukai dari orang-orang Israel, dari orang-orang Yahudi melebihi daripada batasan-batasannya. Dan bukan hanya saja dia ini memandang rendah, orang-orang nggak suka sama dia. Jadi dengan kata lain, people despise him, orang tuh benci sama dia. Udah badannya pendek, dibenci pula dia. Tetapi hal ini tidak menahan Zakius untuk tidak berjumpa dengan Yesus. Dia mendevelop namanya itu can do attitude. Dia mengembangkan sifat yang bisa lakukan. Daripada semua tahanan-tahanan itu, dia meskipun badan pendek, dia berlari mendahului orang banyak dan dia naik ke pohon ara. Dan dia bisa melihat Yesus dari pohon ara tersebut. Jadi ini luar biasa saudara, meskipun badan pendek, kalau istilahnya sekarang itu Napoleon kompleks. Kalau Anda baca kisah mengenai Napoleon yang menaklukkan benua Eropa, Napoleon itu orangnya badannya pendek. Ya, istilahnya kalau kita punya binatang peliharaan itu ada anjing Doberman atau anjing Pitbull atau anjing yang besar-besar. Ini sepertinya Chihuahua, kecil ya. Tapi banyak yang Chihuahua juga galak, saudara, lebih galak daripada anjing lain. Karena dia mesti compensate postur tubuhnya yang kecil itu. Nah, saya pikir ini mengenai Zakius itu bukannya Zakius. Setiap dari kita juga punya kekurangan. Setiap dari kita nih punya kekurangan dan kita mencoba untuk compensate. Kita mencoba untuk kompensasi atau menutupinya dengan hal yang lain. Soalnya kadang-kadang ada orang galak gitu ya. Karena dia mencoba untuk menutupi kekurangan dia. Ya. Ada orang malu ya, mencoba untuk menutupinya dengan gak banyak mau bergaul. Jadi banyak orang tuh merasa ada kekurangan, tapi ada berbagai manifestasi atau cara mereka itu untuk kompensasi, untuk menutupi kekurangan tersebut. Tapi dalam konteks Zakius, dia itu mendevelop can do attitude. Dia gak mau give up, dia gak mau menyerah. Jadi dia daripada dia nggak bisa melihat Yesus karena banyak orang yang menahan, memblokir, dia naik ke pohon ara. Nggak ada orang yang menahan dia untuk naik di pohon ara. Jadi itu menarik sekali. Ya di dalam konteks Zakius juga karena badannya pendek, dan Zakius itu sebelumnya dia punya rasa lapar untuk dihormati dan dia punya rasa lapar untuk jadi populer. Jadi meskipun badannya pendek, dia mampu untuk bisa mengumpulkan harta. Karena dia pikir kalau dia dengan banyak harta, orang tuh akan memandang dia. Jadi itu satu hal yang salah. Jadi akhirnya dia tidak lagi melihat orang mempunyai nilai yang benar, tapi dia memakai orang itu sebagai salah satu objek untuk diperas. Itu yang akibatnya dia nggak disukai oleh banyak orang. Jadi he doesn't love people, ya. He use people, ya, to get things. Seharusnya kita nih mengasihi orang dan kita memakai barang, bukan dibalik seperti itu. Tapi itu apa yang terjadi. Nah, saya punya pertanyaan juga dengan saudara. Apakah saudara pada saat ini juga dipandang oleh masyarakat? Apakah saudara sekarang ini lapar untuk dihormati? Lapar untuk populer? Apakah saudara juga mempunyai sindrom yang sama seperti Napoleon kompleks dalam kehidupan saudara?
Apakah saudara juga mencoba kompensasi dengan segala ketampanan saudara atau kecantikan saudara atau badan, apapun juga. Karena deep down dalam hati kita saudara, kita tuh mau untuk diterima. Kita nih mau untuk dikasihi. Itu Bapak Ibu yang terjadi. Ya, dari poin yang kedua, kenapa Zakheus nggak bisa melihat Yesus pada permulaannya. Selain orang-orang nggak suka sama dia, orang-orang juga memblokir dia itu saudara. Nah yang ketiga mari kita lihat sama-sama. Kenapa Zakheus pada akhirnya dia happy. Pada akhirnya dia sukacita sekali. Nah perjumpaan Zakheus secara singkat dengan Yesus itu merubah dia secara radikal. Dia jadi pribadi yang sukacita. Dia jadi pribadi yang happy, yang senang. Nah Zakheus itu langsung mau turun dengan segera dari pohon ara waktu Yesus memanggil dia. Dan ada 4 hal yang saya mau bagikan yang membuat Zakheus happy. Yang pertama, Yesus yang berinisiasi untuk berjumpa dengan dia. Itu sebabnya dia katakan, hai Zakheus turunlah. Bagus-bagusnya Zakheus enggak langsung turun merosot saudara. Tapi dikatakan Zakheus segera turun untuk berjumpa dengan Yesus. Jadi ini hal yang menarik bahwa Sang Juru Selamat, Sang Penyembuh, ya, Sang Pemberi Damai, Sang Pemberi Harapan itu yang berinisiasi untuk memanggil dia. Itu luar biasa. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua Bapak Ibu, bahwa dikatakan Yesus itu memandang, Yesus itu melihat ke atas. Dalam bahasa Inggrisnya, Jesus look up to Zakheus. Nah selama ini Zakheus itu secara figuratif, Zakheus itu gak pernah dipandang. Ini dikatakan pertama Juru Selamat, pencipta langit dan bumi itu mau memandang, look up, memandang ke atas pada Zakheus yang badannya pendek. Ini yang membuat Zakheus ini mempunyai pengalaman yang luar biasa. Selama ini orang gak pernah memandang dia seperti itu. Wow, it's wonderful. Dan yang ketiga, Yesus itu very friendly, dia bersahabat dan dia dikatakan dia mau tinggal, mau menumpang di rumahnya. Dia katakan, hai Zakheus, hari ini juga aku harus. Bapak Ibu bayangkan Yesus harus tinggal di rumah Zakheus. Bagaimana kalau Yesus juga mengatakan kepada Bapak Ibu, aku harus tinggal di rumahmu. Tidakkah Bapak Ibu, saudara sekalian semua sukacita? Sang Juru Selamat itu mau tinggal di rumah kita. Ya, tanpa kita membereskan apa semua, dia langsung mau datang, aku harus tinggal di rumahmu. Mau untuk berfellowship, mau untuk bersekutu. Dan yang keempat, yang terakhir, bahwa Allah itu yang mengatur segala sesuatu. Mengatur segala sesuatu. Jadi it's not coincidence, bukan kebetulan. Kalau Anda mungkin dalam keadaan sekarang lagi susah atau lagi sulit, ya keadaan-keadaan ini bukan kebetulan supaya Anda ini bisa berjumpa dengan Yesus, dengan firman yang hidup, Juru Selamat. Percayalah sebagaimana orang yang buta berjumpa dengan Yesus hidupnya berubah, Zakheus juga hidupnya berubah. Dia belajar mengenai nilai yang benar, how to love the people. Karena dia belajar dulu, dia belajar bagaimana dia diterima oleh Yesus. Dia diterima oleh Yesus, the acceptance Bapak Ibu, the bottom line, hal yang paling mendasar di sini adalah setiap orang itu mau diterima, setiap orang itu mau dicintai, setiap orang itu mau untuk merasa signifikan atau berarti. Untuk pertama kalinya Zakheus, dia merasa signifikan. Bagaimana Allah bisa melihat eternal value, nilai yang kekal dalam kehidupan Zakheus, despite meskipun badannya pendek. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Bapak Ibu juga berharga di mata Tuhan. Regardless meskipun umur saudara, gender, jenis kelamin, sosial strata, tidak masalah, pendidikan. Yesus menghargai jiwa Anda dan Yesus mau untuk Anda berjumpa dengannya dan mengalami perubahan. Dan apa yang terjadi di sini, it's not about the money now. Dan Zakheus merasakan bahwa lebih baik miskin bersama dengan Yesus daripada punya ekstrim kekayaan tanpa Yesus. Bukan berarti kita gak boleh punya kekayaan, bukan saudara. Tapi dia lihat bahwa kekayaan itu gak membuat dia happy. Banyak orang berpikir kekayaan membuat dia happy. Kalau saya kaya baru saya ikut Tuhan. Kalau saya menikah baru saya ikut Tuhan. No. Yeah. The only person yang bisa membuat saudara happy itu kalau saudara berjumpa dengan Tuhan. Karena adalah Blaise Pascal mengatakan dalam setiap hati manusia itu ada kekosongan. Hal yang kekal. Pengkhotbah juga mengatakan itu ada hal yang kekal yang Tuhan buat di dalam hati kita. Hanya sampai dengan pencipta kita masuk dalam hati kita, masuk dalam kehidupan kita, menerima kita dan kita merasa diterima, kita merasa signifikan dan berarti, baru kita bisa berdamai dengan diri kita. Kalau enggak kita enggak akan pernah bisa berdamai. Jadi itu hal yang sangat
penting sekali Bapak Ibu untuk kita bisa mengasihi orang dan kita memakai uang. Jangan dibalik cinta uang memakai orang. No. Pada sermon pada hari ini, biarlah kita bisa melihat, bisa berjumpa dengan Yesus sebagai orang buta, itu bisa melihat Yesus sebagai sumber pengharapan. Sementara orang banyak yang bergerombol dengan Yesus nggak seperti itu. Tadi dalam Lukas 18 sebelum kisah Zakius, dan akhirnya dia juga mengalami perjumpaan, dan juga Zakius juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Anda telah mendengar firman Tuhan mengenai Zakius dalam Lukas 19 dan juga mengenai orang buta. Kedua-duanya ingin sekali berjumpa dengan Yesus. Yang satu dihalangi dengan matanya secara fisik, tak hanya mendengar. Dan Zakius dihalangi oleh karena tubuhnya yang pendek, tapi dia nggak mau give up. Saya mau bertanya kepada setiap saudara pada saat ini, how desperate, berapa besar Anda mau berjumpa dengan Yesus? Apakah Anda puas dengan kehidupan rohani yang biasa-biasa aja? Karena setiap orang yang berjumpa dengan Yesus hidupnya berubah, ada perubahan yang radikal. Dari yang sebelumnya yang memikirkan diri sendiri, mulai memikirkan banyak orang lain. Bahkan Zakius gak diminta oleh Yesus, dia katakan setengah daripada hartaku aku berikan pada orang miskin, dan kalau ada yang kuperas aku kembalikan 4 kali lipat. How amazing, betapa hebatnya. Dari yang sebelumnya orang yang egois hanya memikirkan diri sendiri, mulai memikirkan mengenai Tuhan dan memikirkan yang lainnya. Saya mau bertanya kepada setiap saudara yang melihat pada saat ini online, apakah Anda mulai memikirkan Tuhan dan memikirkan banyak orang lain sampai Anda berani berkata seperti itu? Karena keselamatan yang kita terima itu luar biasa. Kalau itu saudara, dan saudara mau komitmen, mau sungguh-sungguh mengikuti seperti Zakius, gak peduli apapun kekurangan saudara, saudara mau coba kompensasi, tutupi dengan kebisaan-kebisaan saudara. Mungkin Anda tutupi dengan kecantikan Anda, dengan keuangan Anda, atau dengan cara-cara Anda bergaya. Tapi itu tidak bisa menutupi semua kekurangan tersebut, saudara. Saudara itu mengalami namanya Napoleon kompleks. Kalau itu saudara lakukan, bertobat pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka saudara pada saat ini, mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak yang berdoa untuk setiap orang yang menonton pada saat ini, biar Roh Kudus menjamah dan setiap orang boleh bertobat dari segala kekurangannya, enggak ditutupi dengan hal-hal atribut yang lain, tapi benar jujur, rela. Betapa mereka berhasrat mau berjumpa dengan Yesus. Pada saat ini Allah Roh Kudus menjamah setiap orang yang mengalami semua kekurangan, yang ada shortage, ada kekurangan, kependekan dalam hidupnya, boleh terbuka dan mengundang Yesus pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ubah kami yang sebelumnya sebagai taker, hanya memikirkan mengenai diri sendiri dan egois, mulai memikirkan banyak mengenai Engkau dan banyak orang sekitar kami. Terima kasih untuk pertobatan ini ya Bapa. Biar ada sukacita yang mengikuti setiap orang yang mau berkomitmen untuk mengikuti Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin dan amin dan amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Matius 7 ayat 21 mengatakan bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang mendengar dan melakukan kehendak Allah, mereka yang akan diselamatkan. Jadi saya mau bertanya kepada setiap saudara pada saat ini, apakah saudara telah memanggil dia Tuhan Tuhan tapi belum mendengar dan melakukan kehendak Tuhan? Kalau itu Anda belum melakukan, Anda perlu mengundang Yesus sebagai Tuhan. Nah, apa artinya mengundang sebagai Tuhan? Sebagai penguasa tunggal, Tuhan yang utama dalam kehidupan saudara. Kalau Tuhan yang utama sebagai juru selamat, maka dia akan lakukan itu saudara. Dan saudara perlu berikan seluruh hati, seluruh area kehidupan, semuanya, waktu, talenta, kebiasaan saudara, keuangan saudara, keluarga saudara, perusahaan saudara, semua yang Tuhan berikan, itu adalah titipan dari Tuhan kepada saudara. Karena kita perlu pertanggungjawabkan. Kalau itu saudara untuk mau menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai penguasa tunggal, saudara perlu mengakui Yesus di dalam pekerjaan saudara, dalam keluarga saudara, di dalam perusahaan, di dalam hubungan saudara, di dalam keuangan saudara. Akui dia, Tuhanlah yang menguasai seluruh keuanganku, waktuku, talentaku, hubunganku. Kalau itu saudara mau lakukan, mari kita berdoa bersama-sama. Karena dalam Wahyu dikatakan 3:21, aku mengetuk pintu. Barang siapa membuka pintu itu maka aku masuk. Dan aku bersama-sama dengan dia bisa makan dan punya hubungan. Mari saudara, buka pintu hati saudara pada saat ini untuk mengundang Yesus sebagai Tuhan, sebagai penguasa tunggal. Bapak akan berdoa di nama Tuhan Yesus, biar Yesus boleh diundang sebagai Tuhan, menguasai hidup setiap kami yang mengakui Engkau, mengundang Engkau Yesus sebagai Tuhan dan menjadi juru selamat, sebagai Mesias. Kami minta untuk Yesus menebus, menyucikan semua dosa dan kesalahan kami. Sucikan semuanya.
Sejauh timur dari barat Engkau telah sucikan itu, dan kami mau menjadi pengikut-Mu Yesus seumur hidup kami. Tolong kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Amin dan amin. Dan saya juga mengucapkan berkat pada saat ini bagi setiap saudara. Dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Saudara lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, dan firman ini membebaskan saudara, tidak lagi terkungkung. Pada saat ini aku ucapkan berkat bagi setiap saudara yang diberkati oleh firman Tuhan, biar iman Anda boleh bertambah-tambah, pengharapan boleh berlimpah-limpah, dan kasih kepada Allah dan kasih kepada setiap manusia juga boleh berkembang. Bukan dengan cara-cara manusia, tapi dengan cara Tuhan yang bekerja di dalam kehidupanmu. Aku ucapkan pada saat ini anugerah Tuhan, kekuatan dari Tuhan menyertai setiap saudara, bahwa saudara lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati waktu engkau masuk, diberkati waktu engkau keluar dari rumahmu, diberkati buah kandunganmu, diberkati buah adonanmu, diberkati kemanapun kau melangkah, diberkati apapun yang kau lakukan. Bersatu jalan menyuruh musuh menyerang kau, bertujuh jalan mereka meninggalkan kau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin dan amin.